Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, di video kali ini saya mau memasang lampu alis RGB untuk mereknya yang seperti ini ya. Banyak ya untuk RGB yang seperti ini, mereknya ada yang merek Phoenix, ada juga merek yang lainnya, AS juga ada. Jadi untuk di sini saya mau terangkan jalur-jalur perkabelannya dan juga peletakan posisi lampu alisnya dan apa saja bagian-bagian nanti yang kita akan coak sedikit ya. Nah, pertama saya mau terangkan dulu untuk perkabelannya. Di perkabelan ini, di lampu utama ini, motor R15 ini sudah ada lampu DRL bawaannya yang bagian pinggir ya, lampu kota, tapi dia gabung dengan lampu utamanya ya. Jadi jalurnya ada di kabel sini. Nah, di kabel yang warna coklat ini ya. Jadi kabel warna coklat ini harus 12 volt setelah kunci kontak untuk lampu dekat dan juga lampu serinya ini ya. Cuman nanti masanya yang berbeda ya. Untuk masa lampu utama itu dia warna kabelnya di bagian warna hijau ini ya. Nah, jadi supaya tidak bingung, saya buatkan dulu ya catatannya. Nanti saya terangkan warna-warna kabelnya. Oke. Tentang jalur yang saya terangkan tadi. Nah, ini sudah saya buatkan catatannya. Ini soket body. Soket body itu maksudnya yang dari motor ya, yang dari rangkanya. Sementara soket yang headlamp berarti soket yang di sini ya. Nah, soket yang ini ya. Nah, di sini ada perbedaan warnanya. Kalau dari bodinya itu kuning garis merah. Nah, sementara di headlampnya ini adalah abu-abu yang untuk ke indikator dim ya. Nah, jadi kalau untuk pengujian yang indikator dim ini tidak kita uji ya, karena speedometernya juga tidak ada. Yang kita uji hanya yang 4 kabel ini, yang kuning garis hitam atau di kabel bodinya ini, kabel di headlampnya warna hijau, kemudian yang coklat. Nah, coklat, kuning, dan hitam yang selebihnya itu tetap sama ya, cuman perbedaannya yang di dua ini aja. Oke, kita mulai dulu ya. Untuk lampu senjanya, jadi untuk plus lampu senja itu dan plus lampu utama itu ada di kabel warna ini ya, warna coklat ini ya. Nah, warna coklat ini 12 volt kunci kontak, ini untuk plus lampu utama sekaligus lampu dekat ya. Jadi untuk groundnya dia pisah. Jadi kita coba dulu coklat dan hitam, kita kasih arus. Nah, di situ saya sudah siapkan power supply 12 volt. Nah, ini power supply 12 voltnya sudah saya siapkan, dan ini soketnya sudah saya colokan dengan kabel ya. Sekarang kita coba dulu. Nah, teman-teman nanti lihat di bagian sudut ini. Kita kasih arus dulu yang bagian coklat ini, arus plus kabel, kemudian yang warna hitam kita kasih arus min. Nah, ini untuk lampu kota menyala ya, untuk lampu kota, sementara lampu dekat masih off. Nah, kemudian supaya lampu dekat off, biasanya itu kabel yang hijau ini dia dapat arusnya dari mesin ya, dari ECU ya. Ketika mesin on, dia dapat arus. Nah, seperti ini. Nah, ini lampu dekatnya menyala. Jadi kalau kita gabungkan seperti ini, lampu dekat dan lampu kota menyala ya. Kalau seandainya teman-teman mau mematikan lampu kotanya ini, ya tinggal kabel yang warna hitam ini teman-teman putus ya, bikin kontaknya.
Nah ini kita anggap kabel yang hitamnya ini kita lepas ya, jadi yang on hanya di lampu dekat. Nah ini kabel warna coklat tadi, coklat dan hijau kalau ada arus ya yang mengalir, itu lampu dekat on. Kemudian ini kita sambung lagi aja ya untuk lampu senjanya. Nah untuk lampu jauhnya ini dia bermain plus ya, jadi di kabel warna kuning ini kita kasih arus plus. Nah ini kalau kita kasih arus plus, tuh lampu jauhnya on ya, jadi lampu yang di sini yang jauh on. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seandainya lampu dekatnya itu kita matikan, yang hijaunya ini ya kita lepas ya. Nah ini kita taruh lagi di yang hitam, lampu senja on aja. Seandainya lampu dekatnya mau kita matikan, kita putus yang hijaunya ini tanpa kita kasih modul ya. Jadi ketika kita mau pakai pass beam, kalau seandainya kita pakai saklar action ya, sementara yang ini tidak kita kasih relay untuk kabel hijau, ini pass beam belum bisa ya, tuh tidak menyala ya. Saya kasih arus plus, tidak menyala ya. Jadi yang hijau ini adalah untuk masa lampu dekat dan juga lampu jauh ya. Yang hijau ini harus terhubung dulu ke ground ya, baik itu ground ECU ataupun dibikin ground kerangkau juga boleh ya. Nah, ini sekarang kita sambung lagi. Nah itu lampu dekat on, kemudian kita kasih plus di arus plus di lampu jauhnya, lampu jauh juga langsung on ya. Ya jadi seperti itu ya penjelasannya untuk yang headlamp ini. Nah sekarang saya mau pasang-pasang alis dulu, nanti setelah terpasang saya perlihatkan lagi ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke pemasangan modul alisnya ini ya. Untuk peletakan modul di sini saya mau simpan di bagian area belakang sini. Nah di bagian area bawah sini nanti kabelnya akan kita buatkan soket di sini ya. Di sini kita coak sedikit, kita kasih lubang untuk lewat soket, atau bisa juga lewat di karet ini ya. Tapi kalau mau mudah, kita buat aja soket di area sini ya. Jadi nanti ketika kita mau melepas si reflektornya ini, yang untuk modul ini, jadi kita tidak perlu melepasnya ya. Cukup kita membuatkan soket di area sini, memberinya sebuah soket, dan kemudian nanti untuk pemasangan jalur-jalurnya saya terangkan aja setelah soketnya ini terpasang lagi. Ini nanti ini ada yang kesen 2 buah kabel warna kuning, sementara untuk yang hitam nanti kita gabungkan dengan yang lainnya ya. Jadi kita buatkan soket terpisah aja di luar ya untuk yang 4 ini ya. Kemudian untuk di bagian reflektor, nah si bagian pinggirnya ini kan mepet dengan si kaca ya. Kalau terpasang, nah kalau terpasang dia seperti ini. Jadi si lampunya ini dia mepet dengan kaca ini. Kita harus ada sedikit penyesuaian di area sini. Jadi harus ada kita coak sedikit ya, agar nanti si lampunya itu tidak tertahan untuk penyetelan tinggi rendahnya. Nah untuk bagian alis kita simpannya nanti di area sini. Jadi kita lem di bagian bawah sini. Kemudian ini panjang, jadi kita sesuaikan nanti panjangnya, kita potong. Ya untuk bagian sini seperti itu. Kemudian di bagian sini kita mau buat soket 4 pin ya. Soket 4 pin itu 2 lampu
sen kiri dan sen kanan, kemudian satunya masa dan satunya lagi untuk bagian plus lampu senjanya. Nah, ini mau saya coak-coak dulu, nanti saya tunjukkan lagi setelah pencoakan dan juga pemasangan di sini. Untuk kabel dari modul ini karena terlalu panjang, jadi mau saya potong, jadi saya lepas di bagian sini. Kita bongkar dulu. Nah, di bagian sini nanti kita lepas lagi soldernya ya. Tinggal kita potong sesuai kebutuhan untuk panjangnya. Untuk di bagian kabelnya ini. Untuk kabelnya, jadi di sini saya mau potong kurang lebih sekitar dari mulai soket ini ya. Kurang lebih sekitar 1 jengkal aja ya. Nah, jadi biar tidak terlalu menumpuk kabel di dalam. Kurang lebih segini. Kita potong. Nah, setelah terpotong seperti ini, nanti tinggal dikupas ya. Nah, ini ada tiga warna, merah, kuning, dan hitam. Jadi kita samakan solder ke sini, ke bagian yang kita potong tadi, yang bagian sebelah sini ya, yang bawah. Nah, ini kita samakan, nanti kita solder ulang, dan juga yang kanan kita potong juga, kita solder ulang. Nah, seperti itu ya gambarannya. Oke, saya solder dulu. Oke ya, jadi ini sudah kita solder ulang. Nah, sudah jadi pendek. Nah, ini yang sisa lamanya. Tinggal nih kita pasang lagi di covernya, nanti baru kita pasang di bagian batok belakang motornya ya. Nah, untuk soket lampu alis saya rencana mau buat di area sini ya. Jadi nanti di bagian belakang ini posisinya agak di atas sedikit ya. Ini kita pasang soket yang jantan seperti ini. Kita coak kotak mengikuti dari bentuk soketnya ya. Nanti baru tinggal kita lem ya untuk si soketnya. Jadi fungsinya itu untuk mempermudah aja lepas pasang bagian di headlamp motor ini dengan kabel bodinya ya. Jadi sekarang saya lanjut dulu untuk pencoakan ini. Nah, jadi sambil menunggu modul terpasang ya, itu sedang dikerjakan sama adik-adik ya. Jadi sebelum sambil menunggu modulnya dipasang di batok, di sini saya mau potong dulu untuk bagian alisnya. Jadi lampu alis ini kita pakai yang 30 cm, panjangnya 30 cm. Tapi kalau di motor ini kalau kita pasang di area depannya ini ya, dia tidak sampai 30 cm, sekitar kurang lebih mungkin 25 cm ya. Nah, nanti ini mau saya potong dulu untuk penyesuaiannya. Jadi kita harus lepas dulu bagian led di dalamnya, kita tarik dulu, jadi kita potong matanya ya. Kita ukur sesuai dengan kebutuhan dari si apanya ini ya, frame-nya ini ya. Jadi untuk pemotongan kita harus potong si selongsongnya dulu ya. Untuk lednya kita keluarkan dulu. Nah, ini nanti kita potong kurang lebihnya. Untuk ujungnya ini nanti kita potong miring dulu. Dipotongnya miring seperti ini ya. Biar si sudutnya ini tidak kosong ya. Kalau tidak miring nanti sudutnya ini seperti ini ya. Nah, ada rongga ya. Jadi kita buat miring seperti ini agar si sudutnya ini terisi. Kemudian nanti tinggal dilem, diukur dulu ya berapa panjangnya, baru nanti kita proses pengeleman.
Nah, kurang lebih nanti seperti ini untuk posisinya pengeleman. Jadi tinggal potong. Untuk yang kanan bisa kita mengikuti, untuk yang sebelahnya ya bisa kita mengikuti yang sudah kita potong ini. Untuk mata LED jenis seperti ini ya, nah ini kita bisa potongnya per mata. Nah, jenis yang kecil seperti ini kita bisa potong per mata dengan pemotongan di garis-garis yang seperti ini ya, yang bagian belakangnya. Jadi ini kita pasang dulu seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah pas kabelnya, nanti kita bisa potong di area sininya ya. Nanti kita potong di bagian, kurang fokus. Nah, di bagian sini ya kita potong. Ini kita potong. Nah, jadi seperti ini. Oke, lanjut kita lem ulang dan dipasang di bagian kacanya. Jadi nanti saya tampilkan aja setelah terpasang ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Untuk pengeleman itu tidak perlu saya videokan, tinggal disesuaikan aja nanti posisinya kalau setelah kita menemukan ukurannya ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau memasang devil ya. Ini request dari pemiliknya, minta ditambahkan lampu devil. Nah, saya pasang di bagian bawahnya ini. Ini untuk reflektor yang sebelah kiri. Jadi nanti posisinya pasangnya seperti ini, penampakan di dalam. Nah, seperti itu. Jadi ada di belakang LED utamanya ya. Nah, nanti tinggal di baut lagi. Kemudian kita coba tes nyalakan dulu. Nah, seperti ini untuk penampakannya ya. Nanti saya terangkan lagi untuk sambungannya. Ini tinggal kita jumper kiri kanan. Ini kita pisah dulu, nanti tinggal dirapikan, kemudian nanti digabung ya kiri kanannya. Baru nanti untuk masanya kita sambung ke masa dari bawaan lampu alisnya, lampu bawaan motornya ya, kabel warna hitam. Kemudian yang untuk plusnya ini nanti kita kasih kabel lagi keluar, dia ikut di saklar yang di bagian stang ya, saklar on off yang di bagian stang yang kita tambahkan saklar baru. Oke, saya pasang dulu di framenya. Nah, untuk lampu devil ini sudah kita pasang ya, jadi yang bagian kiri dan kanan. Nah, ini kabelnya kita sambung di sini. Nah, kita gabungkan. Kemudian untuk groundnya, nah saya ambil di sini ada titik, ada di dekat ada tulisan D3 ini. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada titik ya, ada 2 titik. Nah, titik yang sini dan titik yang paling pinggir ini ya. Nah, ini terkoneksi, titik yang ini terkoneksi dengan kabel hitam, atau boleh juga teman-teman sambung langsung ke kabel warna hitam di sini juga bisa ya. Nah, ini untuk masa dari lampu senja ya, dari rangka. Kemudian untuk plusnya, nah karena kita buat tombol on off di luar, jadi di sini saya tambahkan kabel warna biru dan saya kasih tahanan resistor agar si lampu devil itu lebih awet ya, karena di motor tegangannya itu kalau ketika mesin menyala bisa lebih dari 13 volt ya. Sementara lampu yang kita pasangkan lampu 12 volt ya. Jadi ini untuk penurun tegangan. Tidak dipasang ini pun bisa ya sebenarnya, tapi nantinya akan mudah putus ya, lebih tidak awet ya. Nah, ini sudah kita kasih resistor seperti ini, nanti tinggal dibungkus. Ini kita bungkus lagi dengan selongsong bakar. Kemudian nanti ini baru kita sambung keluar ya. Jadi saya mau kerjakan lagi yang lain. Saya sambung dulu untuk ke bagian batoknya ya. Nah, untuk si modul alis RGB nya ini sudah kita lem di bagian belakang sini. Dan untuk soketnya, nah ini sudah kita kasih lem steel juga. Kita pakai soket 4 pin seperti ini ya. Nah, ini soket 4 pin di sini semuanya untuk alis ya. Jadi bagian area depan nanti kita bisa lepas
hanya cukup melepas bagian sini ya untuk kacanya, nanti kalau ada perbaikan atau yang sebagainya. Sementara yang untuk lampu devilnya ini kita mengikuti soket dari bawaan motornya ini, jalurnya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini saya rangkai dulu, nanti kita lihat lagi hasilnya. Nah, teman-teman yang mau mematikan lampu serinya ya, atau lampu kotanya ya, nah, lampu yang posisinya di bagian pinggir ini. Nah, yang bagian pinggir ini dan juga pinggir ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa kalau yang di sini kan satu gabung dengan lampu utama ya, kabel warna coklat. Nah, tapi nanti pas di soket yang putih ini dia itu pisah ya. Nah, soket putih ini kalau kita keterangannya di sini ada pos plus, pos min. Nah, kita cabut yang pos plusnya ini, pinnya di nomor 2 ya. Setelah hijau Tosca ini, kemudian ada warna putih ini. Nah, ini dicabut, dilepas. Nah, otomatis nanti semua lampu bagian serinya ini mati ya. Jadi tinggal dilepas. Nah, ini tinggal teman-teman nanti bungkus pakai selongsong ya. Di sini saya bungkus ke selongsong bakar, kita amankan. Nah, nanti seandainya mau dipasang lagi atau mau dirubah lagi, tidak pasang alis, itu bisa dimasukkan lagi ya. Jadi tidak ada kita putus ya. Nah, oke, untuk bagian reflektornya ini sudah kita coak sedikit untuk area sini ya. Nah, area sini sudah kita coak, dan juga yang sebelahnya juga sudah kita coak. Kemudian soket untuk alisnya ini sudah kita sambung ya. Nanti tinggal dirapikan, dipasang, kemudian dipanaskan lagi ya. Nah, saya pasang dulu ini, nanti kita ke bagian perkabelan yang di motornya. Nah, sekarang kita ke bagian kabel di motornya ya. Nah, nanti ini mau dipasang si tombol on off ini untuk lampu utama dan juga lampu devil. Kita pakai tombol yang 2 mode seperti ini. Ini sudah saya kasih soket juga, nanti tinggal kita sambung kabelnya. Untuk pengambilan arusnya, untuk lampu utama, nah kabel warna coklat ini yang besar ini untuk lampu utama, dan juga untuk arus lampu senja ya, kalau di asli bawaannya. Cuma nanti di lampu senja yang di pinggirnya itu kita lepas di PCB nya. Jadi lampu utama kita matikan di kabel yang warna ini ya. Nah, kabel yang warna coklat ini. Kemudian untuk lampu devilnya nanti kita ambil di tombol ini ya. Jadi kabel coklat ini nanti kita potong, kemudian masuk dulu ke soket, ke yang tombol di bagian stang, dan nanti keluarnya baru kita sambung di potongan yang mengarah ke bagian headlamp ya. Nah, ini nanti saya sambung dulu kabelnya, baru kita lanjut lagi nanti untuk pemasangan bagian lampu sen. Bisa ambil arusnya di sini ya. Nah, di kabel sebelah kiri, kalau di bodi bagian kiri ini kabelnya warna coklat tua atau coklat gelap. Kemudian yang di kanan itu warnanya hijau tua ya, hijau gelap ya, hijau gelap. Nah, nanti tinggal kita sambung dulu kabel-kabelnya, baru saya tunjukkan lagi untuk pemasangannya nanti. Nah, ini untuk soketnya sudah kita rangkai ya. Yang soket hitam ini untuk lampu alis tadi. Kemudian ini ada yang sekun bulat, ini untuk lampu devilnya nanti. Kemudian ini soket yang ke saklarnya. Jadi si saklar ini nanti bisa kita lepas pasang tanpa memotong kabel ya. Kita menggunakan soket, tinggal lepas soketnya ini nanti. Kemudian untuk sennya di sini diambil di warna coklat. Nah, ini kita jumper ke kabel warna kuning yang sen kiri, kemudian sen kanan di warna hijau ya. Nah, ini kabel yang warna hijau, kita jumper juga ya. Nah, sekarang tinggal kita pasang kembali untuk batoknya. Nah, jadi ke headlampnya seperti ini. Ini kabel biru yang kita buat dari devil tadi ya. Sambungnya ke sini, kemudian ini soket 4 pin yang untuk alis.
yang sudah kita buat tadi. Ya, sekarang pasang lagi. Coba tes dulu. Ke bawah. Ke bawah. Apa? Seperti ya. Ya, betul lah, tes dong. Nah, aneh. Ya, ini untuk devilnya, untuk alisnya yang RGB. Coba matikan lagi, kunci kontak mati, off, on. Nah, ini untuk onnya running dulu. Nah, kemudian ganti RGB ya. Untuk devil atas, ke atas. Nah, ini untuk lampu devilnya di bagian dalam warna merah. Untuk lampu utama coba starter pindah ke bawah. Nah tuh, jadi devilnya off, kemudian lampu utama on ya. Oke, tinggal kita pasang dulu, nanti kita lanjut lagi video. Jadi ini untuk bodinya sudah kita pasang kembali ya. Sekarang kita coba kunci kontak on. Nah, untuk on pertama running itu. Nah, kemudian dia nanti pilih ke mode yang terakhir kita pilih sebelumnya ya. Jadi dia auto save. Sekarang kita masuk ke aplikasinya, keluar aja. Kita cari dulu aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya LED DMX. Nah, di sini ada pilihan LED DMX-nya ya. Kemudian kita pilih yang RGB. Nah, ini lagi scan. Nah, ini bisa kita pindah-pindahkan ya, kita ganti warnanya. Jadi sesuai pilihan. Dan untuk cahayanya ini yang warna solid ya. Jadi bisa dipilih untuk cahayanya, keterangannya. Lanjut lagi ya. Jadi kalau untuk ganti yang mode RGB, kita pakai yang mode sini. Nah, nanti tinggal pilih mau yang mana. Nah, ini ya. Atau yang auto. Dan untuk totalnya ini semuanya ada 210 ya. Nah, jadi totalnya ada 210. Jadi tinggal dipilih sesuai keinginan, dan juga di sini bisa setting untuk kecepatan runningnya. Nah, kalau kita mentokkan ini bisa cepat. Nah, bisa cepat, bisa pelan ya. Kecepatan runningnya. Kemudian untuk kecerahan ini juga bisa kita setting di sini kecerahannya. Oke. Untuk speednya silakan nanti sesuaikan. Oke, untuk setting-setting ini sebenarnya sudah ada saya upload di video yang lain. Jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja lah ya. Kemudian selanjutnya kita tes untuk sen. Coba sen. Ini untuk sen kiri, sen kanan. Nah, ini sennya tidak normal ya. Coba sen kanan. Nah, ini juga kacau ya, karena lampunya ini sudah diganti, lampu sen bawaannya sudah diganti dengan LED. Jadi untuk apa ya, untuk kapasitas ketahanannya juga ini sudah cepat ya untuk pergerakannya. Nah, jadi solusinya bisa teman-teman ganti flashernya ini. Nah, ini saya ambil dulu flashernya. Nah, jadi kita menggunakan flasher yang model seperti ini ya. Kemudian dibuatkan soket jumperannya seperti ini. Coba lepas yang ini. Nah, kita lepas. Nah, ini tinggal disambung ya. Jadi biar fungsinya setelan untuk kecepatan sennya itu bisa diperlambat lagi ya. Jadi ini bisa disetting cepat atau lambat untuk flasher yang jenis seperti ini. Di sini saya menggunakan merek Phoenix ya kalau untuk sen ya. Sekarang coba sen. Oke, kita ke depan. Nah, ini kedipannya sudah mulai lambat. Dan kita lihat di sen runningnya ini sudah bisa running full ya. Coba set satu lagi. Sen satu lagi juga normal. Hazard, lampu hazard. Nah, ini lampu hazardnya normal seperti itu ya.
Nah, jadi sekian untuk gambaran untuk sen yang kacau ya. Kalau teman-teman ada masang lampu alis running seperti ini, kemudian lampu sennya itu sudah dirombak menggunakan lampu LED, lampu sen bawaannya ya. Kalau sennya jadi kacau, ya silakan ganti untuk bagian plesernya ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini untuk tentang pemasangan lampu alis dan jalur-jalur perkabelannya. Saya akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.